Dan kami pengurus DKM ke Cirebon, ke Banten, ke Sumedang, sampai ada perpustakaan nasional. Baru kita bisa mengangkat masalah sejarah masjid. Disitulah sejarah masjid mulai bisa disiarkan atau diceritakan itu ya. Di tahun 1412 kedatangan Ki Tengger Jati dari kerajaan Galuh Kawali. Ya, kita kayak apa? Ki Tengger Jati dari kerajaan Galuh Kawali. Karena beliau sebelum datang kemari di keluarga besar kerajaan Galuh Kawali mempelajari ilmu agama, berguru kepada salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Subakir. Jadi gurunya Ki Tengger Jati di sini. Dapat amanat dari gurunya. Kalau ilmu agama sudah didapatkan, ya, siarkan Islam. Nah, maka Ki Tengger Jati mendengar tuh kata-kata gurunya tadi itu. Dia meninggalkan kerajaan Galuh Kawali, datang sampai di sini. Memang waktu itu tujuannya nggak jelas, tapi jalan tetap sampai di sini datang. Di sini kondisinya masih hutan, Oleh Ki Tengger Jati, hutan tadi itu dibabat, dibersihkan, dibuka, dan mereka membuat gubuk kecil di sini. Sekaligus juga dengan tempat ibadah dia sini. Cuma sendiri loh. Waktu terus berjalan, dia sendiri, ibadah terus berjalan juga. Ada pengaruh yang cukup kuat keberadaan Ki Tengger Jati dengan gubuk yang kecilnya tadi itu, ya, dan tempat ibadahnya tadi itu. Sungai Cisadane, dulu namanya Sungai Cipamunggas, Cipamunggas namanya. Nah, ini pengaruh cukup kuat ini. Nah, sehingga dari situlah jemaah semakin banyak. Karena Sungai Cisadane, ya, atau Sungai Cipamunggas waktu itu namanya, ini merupakan jalur transportasi pengangkut hasil bumi, jalur sini. Jadi dari situlah ya mulai itu. Setidak-tidaknya terus aja nih. Saya ini memainkan logika saya. Kenapa? Kalau bicara lalu lintas, apakah pejalan kaki di zaman penjajahan kan tidak sama dengan zaman kemerdekaan kan? Setidak-tidaknya pengawasan pasti kan ketat. Atau tidak mungkin. Artinya kurang sekali lah kalau bukan jalur ini. Di sini ada yang lihat kecil. Mereka juga ada yang singgah di sini. Ada juga menetap di sini. Di sini mulai masjid semakin dibesar. Kurun waktu 4 tahun. Berarti 14-16. Ini tempat ibadah Ki Tengger Jati semakin besar. Karena jamaahnya semakin banyak. Ya. Nah, jadi terus berjalan waktu. Di tahun 1455 kedatangan ulama besar dari Persia, berarti sudah Timur Tengah kan, Persia, yang bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, yang lebih dikenal dengan Syekh Abdul Jalil. Beliau tujuannya bukan kemari, tujuannya adalah Banten.
tapi singgah di sini. Tinggal di sini. Nah, mereka singgah di sini dalam waktu yang cukup lama juga, tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas keterkaitannya dengan keadaan mereka ke sini ya, masjid semakin diperbesar. Gitu. Besar. Waktu terus berjalan ya, semakin besar. Nah, dari 4 tiang penyangga yang ada, memang tidak ada penjelasan tahun berapa nih ya. Di antaranya sekarang masih ada nih, 4 tiang penyangga ini yang masih ada. Ya. Ya. Kayunya aja ya, bukan tiangnya nih. Kayunya aja. 4 tiang penyangga yang ada. Satu di antaranya adalah pemberian Sunan Kalijaga. Pemberian Sunan Kalijaga. Ya. Yang mana satu tadi itu, alhamdulillah nih, belum berapa lama Bapak gak tahu. Karena dari orang tua dulu tidak ada cerita, jangankan pemberian Sunan Kalijaga, 4 tiang penyangga aja juga nggak ada cerita. Nah di sini alhamdulillah ada kunjung ulama sebanten, ulama loh, Rangkas Bitung, Pandeglang, Lebak, Serang, kumpul di sini semua ulama-ulamanya. Alhamdulillah Bapak sendiri menjelaskan seperti ini. Ketika bicara masalah 4 tiang penyangga, Bapak katakan satu pemberian Sunan Kalijaga. Alhamdulillah ulama dari Pandeglang berdiri. Dia berdiri. Dia ketok satu-satu tiang ini. 3 suara yang sama, 1 yang berbeda. Yang mana? Pemberian Sunan Kalijaga tiangnya. Disitulah mulainya tempat persinggahan para wali di sini. Dan bagian atas, kalau kita katakan kubah ya, kalau kubah kan setengah lingkaran, ini kan bukan kan di atas tapi nanti di luar kan ya, itu ada namanya baluarti. Itu pemberian juga, pemberian Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Ada keterkaitannya. Sultan Ageng Tirtayasa memberikan itu di sini. Ada istrinya, yang bernama Ratu Uria Negara. Beliau di sini tinggal, ikut berjuang melawan penjajah, dan wafat dimakamkan di sini. Begitu, di sini. Nah, itu dengan baluarti. Jadi alhamdulillah sampai saat ini peninggalan benda yang bersejarah cuma 2. Di dalam 4 tiang penyangga, di atas baluarti, yang di luar sekali paling atas. Ada keterkaitan dengan masalah soal makam. Di sini ada 3 makom. Makom pertama adalah makom, tau nggak makom? Tingkat kedudukan. Makam pendiri masjid terdahulu. Ya. Nah kemudian kemarinnya nih ada ulama, ada umaro. Siapa ulamanya? Di sini ada makam ulama, seorang perempuan yang bernama Hajah Murtapiah. Beliau ini adalah pendiri pesantren perempuan se-Jawa. Bukan se-Tangerang lagi, se-Jawa loh. Beliau adalah keponakannya Syekh Nawawi Danahara Al-Bantani, keponakannya. Gitu. Hajah Murtapiah. Alhamdulillah sampai sekarang setiap tahun berziarah banyak.